Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairunas dari Sistem Informasi semester 8. Di sini saya akan membahas tentang penugasan saya pada mata kuliah Agama 4. Di sini saya mengambil tentang judul Sumber Hukum Islam. Kata sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dari mana sesuatu itu berasal. Pada hakikatnya sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mempelajari atau meneliti hukum. Asal tempat pengambilan hukum Islam adalah sumber hukum Islam. Poin pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Secara etimologis, Al-Quran ialah sesuatu bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran mempunyai pedoman tersendiri, yaitu 1. Tidak menyulitkan banyak ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menyedikitkan beban. Ketiga, berangsur-angsur. Maksudnya poin kedua tentang as-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Berikut ini adalah definisi dari bahasa as-sunnah. Yang pertama, jalan yang ditempuh. Kedua, kebiasaan yang bisa dilakukan. Yang ketiga, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sahabat, baik berdasarkan Al-Quran atau tidak. Dan poin keempat, bertentangan dengan bid'ah. Sedangkan menurut istilah, artinya sunnah adalah segala hal yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau penetapan. Selanjutnya, kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Di sini yang pertama, sunnah Nabi menetapkan dan menguatkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Kedua, sunnah Nabi memerinci dan memperjelas hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah Nabi menetapkan dan menciptakan hukum yang tidak ada dalam kitab suci Al-Quran. Pembagian as-sunnah. Sunnah terbagi atas yang pertama, sunnah qauliyah yang meliputi seluruh sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah yang mengacu pada semua tindakan Rasulullah. Yang ketiga, sunnah takririyah atau ketetapan atau pengakuan Nabi atas perkataan atau perbuatan para sahabat. Yang keempat yaitu sunnah hamiyah yang mengacu pada sesuatu yang ingin dilakukan Nabi tetapi belum dilakukan. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran berikut terdapat dalam isi utama Al-Quran. Poin pertama yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid ialah ajaran tentang keesaan Allah dan semua kepercayaan yang terkait. Yang kedua, ibadah. Ibadah khususnya sebagai perwujudan dari ajaran tauhid. Yang ketiga, ancaman dan janji, seperti janji imbalan atas perbuatan baik dan ancaman hukuman atas perbuatan buruk. Yang keempat, hukum. Hukum ialah aturan-aturan yang mengatur interaksi manusia dengan Tuhan, manusia lain, dan lingkungan alam. Yang kelima yaitu kisah para nabi, Rasulullah, kisah nabi, rasul, dan umat akan digunakan oleh sebagai iktibar, cara yang ditempuh oleh ulama hadis. Selanjutnya yaitu sumber pelengkap. Sebagai sumber pelengkap bagi sumber hukum Islam adalah ar-ra'yu. Ar-ra'yu berasal dari kata bahasa Arab ra'a, artinya melihat,
pendapat atau memahami sebagai makhluk Tuhan. Manusia dikaruniai akal, pikiran, dan akal budi. Dengan akalnya itulah manusia diwajibkan untuk berpikir, termasuk memikirkan segala hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ra'yu dari salah satu mujtahid adalah sumber hukum. Contohnya seperti ini: seseorang telah berusaha mendalami hukum dengan segenap tenaga dan pikirannya, namun hasil usahanya tidak diterima secara luas karena perbedaan waktu dan tempat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.